Halo guys, kembali lagi bersama aku nih Dewi sebagai host Capat kali ini. Untuk kali ini seru ya kalau kita bahas tentang horor dan tema kali ini aku udah kepikiran nih kayaknya tema kali ini lebih cocok bisikan malam kali ya. Nah, untuk bintang tamu kali ini akan menceritakan pengalaman pribadinya dalam hal mistis atau horor. Untuk bintang tamu kali ini kita panggil Yasa dan Nina. Nah, boleh deh ceritain pengalaman kalian berdua tentang kejadian horor gitu. Dari siapa dulu nih? Mungkin dari Mbak Yesa dulu kali ya. Boleh deh. Kalian tahu nggak sih kalau hal-hal gaib atau hantu itu ada nyatanya? Menurut aku sih ada ya. Karena dari aku sendiri tuh kejadian di rumah di malam hari. Waktu itu nih guys, saat aku mau pergi ke kamar mandi, tiba-tiba ada suara kaki nih yang ngikutin aku. Nah, aku berpikir mungkin orang rumah kali ya, ingin ke kamar mandi juga atau makan atau minum kali ya. Tapi setelah aku cek ya, ternyata gak ada orang sama sekali guys. Nah, di situ pikiranku udah kemana-mana ya guys. Dan aku buru-buru langsung ke kamar. Nah, besok harinya ini ya, terjadi keanehan lagi. Ada suara tangisan di belakang rumah. Itu yang buat aku seperti kayak itu orang iseng atau siapa ya? Ternyata setelah aku bertanya-tanya kepada orang sekitar, karena kan posisinya di rumah itu kan baru pindahan dari luar kota gitu guys. Karena ikut orang tua kerja gitu. Lah, jadi sebelumnya rumah kamu itu rumah yang udah tidak berpenghuni lah istilahnya. Mungkin udah ditinggali selama bertahun-tahun dah. Iya, selama 5 tahun saya meninggalkan rumah itu. Jadi itu memang rumah kamu, tapi karena kamu pindah keluar kota, jadi rumah itu ditinggali. Iya, ditinggali. Dan anehnya lagi, aku heran, kenapa orang-orang kok bilang rumah itu berbahaya? Nah, sedangkan aku selalu positif. Kan bisa jadi orang iseng atau siapa gitu, tapi ternyata kata orang itu berpenghuni lain guys. Seperti itu. Jadi kata orang itu harus cepat-cepat pindah dari rumah itu sebelum menjadi korban selanjutnya. Gitu. Jadi untuk sekarang kamu masih tetap tinggal di rumah itu kah atau gimana? Nah, dari aku sendiri niatnya pengen pindah ya guys, cuma karena kerjaan orang tua, jadi aku sendiri gak bisa pindah dari rumah itu. Nah, kemarin malam nih guys, kejadian lagi. Ada suara-suara yang menyeramkan. Nah, kalian tahu gak sih suara apa itu? Aku tuh merasa terganggu gak, setiap tidurku diganggu, mau mandi pun diganggu. Jadi merasa kayak gak aman aja di rumah gitu. Suara-suara itu gak pernah nampakin diri kan? Pernah nih, aku ada pengalaman ya. Aku mau pergi ke belakang halaman rumah. Nah, mau ngambil sesuatu nih. Tiba-tiba ada sosok yang muncul seperti bayangan hitam gitu guys. Yang menurut aku sih positive thinking aja. Mungkin itu orang lain yang sedang main atau yang melakukan aktivitas. Tapi ternyata
sosok itu memunculkan dirinya sendiri. Nah, aku kaget nih guys, karena itu bukan manusia dan melainkan hantu guys. Nah, jadi setiap malam tuh aku tuh selalu diganggu dengan suara-suara yang sangat menyeramkan. Ya seperti jendela digedor-gedor atau suara tangisan di belakang rumah. Ya, seperti itu Memang pengalaman yang di dalam rumah itu kan ada keluarga kamu nih yang mengalami dan diteror itu apa cuma kamu atau keluargamu juga mengalami hal yang sama? Keluargaku kan jarang di rumah, jadi kan mereka merasa aman-aman saja gitu. Jadi kan yang sering di rumah ya aku sendiri gitu. Baik. Untuk sekarang kita dengerin cerita dari Mbak Nina dulu ya. Oke guys, ini pengalaman dari keluargaku ya guys ya, bukan dari saya sendiri ya guys. Jadi Bukan dari kamu sendiri. Berarti Bukan. kamu percaya atau enggak nih kalau di sekitar kita itu ada yang namanya setan atau dibilang percaya atau enggaknya gak tahu ya Mbak Dewi ya. Soalnya kan kalau saya mendengarkan dari sisi keluarga saya, bukan dari saya. Bukan saya yang mengalami. iya? Nah, jadi ini lagi di kantor. Ayah saya lagi di kantor ya kan. Posisi kantornya ayahku itu belakang sendiri. Oke. Nah, sedangkan ruangan kantornya itu kayak bekas apa dulu gitu. Aku nggak tahu, aku lupa atau nggak tahu. Pokoknya itu bekas apa. Ayah di situ posisi sedang sendiri ngerjakan tugas dari atasannya. Karena posisinya belakang sendiri gelap dong otomatis ruangannya. Di situ kayak sering diganggu sama makhluk halus gitulah, tau lah. Iya, jadi itu berbentuk apa? Misal kuntilanak karena di kepercayaannya kita kan kayak kalau hantu Indonesia itu kan berbentuk kuntilanak, pocong, ya kan? Ya, Iya. Ini katanya sih mukanya ketutup, rambutnya panjang banget itu Mbak. wih, ngeri sekali ya. Itu pun jadi kayak ini ruangannya gitu ya. Di sini masih ada ruangan kecil gitu. Jadi Ada dari space ruangan kecil gitu. Jadi dikasih jendela, dari jendela itu kayak dia menampakkan diri. Gitu. Ayah saya kan emang orangnya suka ngaji kan. Jadi kayak ayah mengajikan surat-surat pendek lah gitu. Dia nggak diganggu lagi. Apakah itu ampuh gitu untuk mengusir setan? Biasanya kan saya dengar ya dari cerita itu ada ada seorang yang digangguin terus dibacain ayat kursi, Tapi tidak mempan gitu. tidak mempan, kuntilanaknya malah balik mengikuti. Nah itu benar Mbak. Tapi tidak mengikut, kalau dari ceritanya Mbak kan itu mengikuti orang ini kan. Orang yang membaca. Nah tapi ini tidak Mbak. Jadi kayak keesokan harinya ini ada ayah saya sama teman ayah saya. Ini pun sama kejadiannya. Kayak mereka diganggu. Tapi diganggunya dengan apa ya? Suara. Kayak dia sedang menendang barang gitu loh Mbak. Alah. Mengerti kan? Jadi dari situ ayah saya kayak bilang ke atasannya kalau di situ ada yang mengganggu. Akhirnya atasan ayahnya saya memanggilkan ustadz untuk melakukan pengecekan di tempat itu. Akhirnya gangguan-gangguan tersebut sudah hilang atau gimana? Hilang. Oke. Itu sih dari pengalaman saya sendiri. Ngomong-ngomong soal pengalaman kalian nih, aku mau cerita dikit ya. Dulu itu karena rumah saya itu sangat dikelilingi oleh kayak pohon-pohon banyak gitu ya, ada kebun, ada di belakang juga ada kuburan. Terus di depan rumah saya itu juga ada kuburan juga. Jadi bisa dibilang dikelilingi oleh kuburan ya. Nah, suatu malam nih, nggak malam sih, menjelang maghrib. Nah, menjelang maghrib itu saya mau menjemput adik saya. Adik saya itu kan ngaji, jadi otomatis saya harus melewati jalan yang ada di kuburan tersebut kan. Terus itu ada pohon kelapa. Nah,
saya tuh sangat berpositif thinking ya anaknya ya. Jadi saya jalan, ada bunyi kedebuk. Nah, itu saya mikirnya itu mungkin kelapa. Kelapa jatuh. Nah, kelapa jatuh. Terus, jadi saya masih terus gitu ya, terus ngejemput adik saya. Habis itu, aku udah ngejemput adik pulang ngaji itu, kita kembali lagi ke jalan tersebut, ke rumah. Karena itu perjalanannya mungkin 15 menit gitu ya. Lumayan ya. Iya, saya jalan kaki. Karena sudah maghrib, kita pulangnya itu sudah maghrib ya, ke jalan tersebut itu. Surup berarti ya Mbak ya? Iya, surup-surup gitu. Terus jalanannya kan emang nggak ada kayak penerangan gitu kan, udah gelap banget itu. Saya sama adik saya tuh lewat di jalan tersebut karena emang tidak ada jalan lain. Terus di situ kan ada pohon kelapa. Kirain itu kayak ada rambut gitu loh, kayak rambut itu mepet di kelapanya itu kayak gini gitu. Terus kirain itu kelapa, ternyata itu kepala orang. Jadi saya sama adik saya itu sampai kayak diem matung gitu, bukan lari tapi kita tuh sampai diem matung, Gak ada tenaga lagi. iya, ya, gak ada tenaga lagi, gak bisa ngapa-ngapain. Habis itu saya kayak memberanikan diri karena adik saya tuh masih kecil banget kan saat itu, kayak masih TK gitu. Jadi saya tuh kayak tarik adik saya gendong gitu buat menjauhi itu. Terus itu masih kayak ngegelinding gitu ngikutin kita sampai akhirnya kita bisa selamat dari kepala gelinding itu. Tapi menurut warga itu emang sering terjadi di daerah situ atau gimana? Sering terjadi sih, soalnya itu kayak ada biasanya kalau karena di situ cuma berisi rumah saya aja dan tidak ada tetangga-tetangga lain. Jadi itu kalau misal ada tetangga yang mau ke rumah saya itu ya ada kayak bambu itu kadang ada yang ngelemparin pakai batu gitu. Kalau ada yang mau ke rumah saya. Jadi kayak ada gangguan lah kalau misal mau ke rumah saya. Tapi sampai sekarang saya tidak mengalami gangguan tersebut lagi sih. Ya mungkin karena udah takut itu ya kali ya. Udah mengerti orang-orang ke situ juga mungkin ya. Iya. Nah, ada pengalaman lagi gak? Kalau saya sih sepertinya tidak ada. Nah, sudah tidak ada yang ingin disampaikan, jadi kita tutup aja ya tema podcast horor kali ini. Kita ketemu lagi mungkin Minggu depan kali ya dengan tema yang berbeda biar kalian nggak bosan nontonin kita. Jadi Nah, benar nih guys. Oke. Bye bye. See you.